Kembali di Zoom Vision Meeting pada malam hari ini, dan kami ada 8 leader yang berkolaborasi, dan pastinya kita berbeda jaringan, tetapi yang kita satu tujuan kita adalah kita satu visi, kita satu misi untuk bisa sukses di Atomi dan mensukseskan member-member di Atomi. Dan malam hari ini materi akan dibawakan oleh Ibu Sylvia Lim, tetapi sebelum kita memanggil para leaders yang bergabung di Vision Meeting dan juga kita memanggil Ibu Sylvia, kita bacakan moto perusahaan kita dulu ya teman-teman. Ayo buka mute-nya sebentar. Ini mana? Oke. Yuk kita angkat tangan kanan kita bacakan dan kita hayati moto kita ini, moto Atomi ini, supaya apa yang kita lakukan di Atomi sesuai dengan moto perusahaan. Sudah siap semuanya? Siap. 3, 2, 1. Menghargai semangat, visi, dengan kerendahan hati. Ayo, bisa. Semangatnya. Malam semuanya. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir malam hari ini, luar biasa. Anda mau meluangkan waktu Anda, besok adalah tanggal merah, tetapi mau hadir malam hari ini, yang hari ini sudah bonusan, congratulations juga buat teman-teman yang hari ini sudah terima bonus yang masuk ke rekening masing-masing. Hari ini teman-teman sudah mau hadir di Zoom, itu berarti menandakan Anda adalah calon-calon orang sukses di Atomi. Dan malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Sylvia Lim. Selamat malam Ibu Sylvia dari Korea. Di sana udah jam 10, tapi beliau luar biasa, masih semangat dengan baju pramukanya kata Cika. Malam Sylvia. Oh, selamat malam semuanya. Kita panggilkan Mike Surjadi, Sharon Rosemaster. Selamat malam Mike. Malam semua. Kita panggil lagi ada Sharon Rosemaster, Wahyu Chandra. Pak Chandra udah hadir kah? Telat katanya. Oke, ada Sharon Rosemaster, Ibu Aprinda. Oh, nggak bisa juga ya. Kita panggilkan Diamond Master Ida Ratri Kartika Sari. Selamat malam Ibu Ida di Jogja. Selamat malam semuanya. Selamat malam Ibu Maria Francisca Winata, Diamond Master. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Julia. Malam Julia kayaknya nggak bisa on cam dulu, jadi izin. Nah ini dia. Halo Ci, Julia Kurnia dari Rosemaster, selamat malam ya. Halo. Malam. Ya, yang dua masih telat. Oke, kita berdelapan memang berkolaborasi untuk menyajikan vision meeting, dan ini sudah session yang kelima ya Pak Mike ya. Luar biasa bahwa yang disampaikan kita inginnya adalah kita menyatukan visi kita di Atomi, yaitu ingin mensukseskan banyak orang, ingin membawa member-member kita sukses di Atomi, dan juga selalu membawa visi dari Atomi itu sendiri. Dan malam hari ini materi yang akan dibawakan Ibu Sylvia adalah materi yang luar biasa yang sudah disiapkan sebenarnya oleh Atomi, yaitu 8 langkah kesuksesan di Atomi. Mungkin buat teman-teman ada yang masih bertanya-tanya, saya tuh bingung nih, kalau mau sukses tuh gimana caranya? Nah, hari ini coba ajak member partnernya atau masih member-member baru, mulai ajak mereka untuk hadir di Zoom malam hari ini supaya bisa mengenal apa sih 8 langkah kesuksesan di Atomi. Dan kalau kita bisa melakukan itu semua, dan juga ada satu lagi yang daily core habit, itu juga hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang Atomian, Anda pasti sukses. Gitu ya. Mungkin nggak berlama-lama lagi, waktunya saya berikan langsung kepada Ibu Sylvia Lim, Sharon Rosemaster. Kepada Ibu Sylvia, kami persilakan. Terima kasih Bu Rini. Oke, saya mulai. Selamat malam, hari ini saya mau membawakan mengenai 8 langkah kesuksesan. Kok nggak bisa? Oh, kelihatan ya. Nah,
Jadi kalau kita mau sukses di Atomy itu kita harus mengikuti cara yang sudah ada. Ini cara ini itu sudah dibuktikan ya, sudah dipastikan bahwa para yang sukses-sukses kayak Imperial, Crown Master, mereka mengikuti cara ini dan mereka semua sudah bisa sukses gitu kan. Kita harus ngikutnya kemana? Orang yang sudah sukses kan, gimana sih caranya supaya bisa sukses gitu. Karena kita juga di Atomy ini ingin sukses, ya kan, bukan hanya untuk nongkrong-nongkrong, tapi karena kita mau sukses, maka kita mengikuti jejak atau peta ya, navigasi dari orang yang sudah sukses. Nah, sebelumnya saya mau bertanya, apakah Anda punya keyakinan, oh kalau di Atomy itu kita bisa sukses gitu loh. Nah, sebenarnya sebelum kita menjalankan bisnis dari Atomy ini, kita harus punya keyakinan dulu gitu loh. Nah, keyakinannya ini bahwa di Atomy itu pasti bisa sukses gitu semua orang, ya kan. Nah, pertama kita harus tahu bahwa kan sering dengar ya, kualitas mutlak, harga mutlak. Terus karena kualitas mutlak dan harga mutlak, sehingga member-member konsumen akan beli lagi dan beli lagi, nyari lagi, dan mereka akan beli dengan sendirinya reorder untuk produk-produk Atomy. Nah, bagaimana Anda bisa yakin? Itu kan cuma perkataan, gitu kan. Nah, tetapi itu di Atomy sudah dibuktikan bahwa fair trade dari fair trade yang Korea ini menyatakan bahwa membership konsumen terbanyak itu adalah Atomy. Nah, fair trade ini memberikan penghargaan ini itu untuk perusahaan MLM itu pertama kalinya gitu loh, yaitu Atomy aja gitu. Sebelumnya itu nggak ada. Nah, jadi Atomy ini dia berjejer dengan perusahaan-perusahaan besar di Korea sini. Dulu kan Pak Hangkil ini pernah dia pengen mendapatkan penghargaan dari fair trade ini gitu. Terus pernah ditolak karena apa? Sebagai perusahaan MLM gitu. Jadi Pak Hangkil bilang dia pasti suatu hari bisa mendapatkan penghargaan fair trade ini. Dan karena menurut dari persyaratan mereka, oh ini Atomy ini perusahaannya nih pengen deh karena kan konsumennya, kepuasan konsumen yang tinggi, terus habis itu perusahaannya yang bersih dan lain-lainnya, dia pengen memberikan penghargaan ini. Jadi pada akhirnya tahun 2022 itu diberikan penghargaan ini. Makanya untuk penghargaan-penghargaan yang lain, kata Pak Hangkil, daripada yang penghargaan kayak penghargaan presiden atau penghargaan dari kakek atau penghargaan dari mana-mana, dia pengen dapat penghargaan fair trade ini. Gini lah. Jadi pas mendapatkan penghargaan fair trade ini, Pak Hangkil sendiri yang datang. Kalau penghargaan yang lain biasanya diwakilkan gitu, Pak Hangkil sendiri yang menerima penghargaan tersebut karena menurut dia ini sangat penting penghargaan ini gitu loh. Ini benar-benar membuktikan bahwa perusahaan ini itu memberikan kepuasan konsumen yang tinggi. Nah, jadi dari sini kita sudah bisa membuktikan, oh perusahaan ini mempunyai produk dengan kualitas mutlak dan harga mutlak. Nah, kemudian kita alasan kedua adalah tidak ada biaya membership dan tidak ada juga target bulanan. Jadi yang artinya semua orang bisa ikut gitu loh. Semua orang bisa jadi member. Mungkin kalau diberikan misalnya untuk masuk harus bayar berapa, mungkin saya juga nggak bakal bisa bawa orang satu pun, mungkin satu bisa ya. Mungkin satu, kalau nggak ada sama sekali kan kasihan. Mungkin satu bisa. Nah, tapi karena di sini nggak ada biaya membership, maka memungkinkan untuk bisa merekrut lebih banyak orang gitu, karena tanpa beban. Dan karena mereka misalnya mereka mau mulai bisnis pun yang tidak ada
karena mereka harus belajar dulu kan, ini apa sih perusahaan ini, bagaimana cara menjalankan, dan dia harus ikut pelatihan-pelatihan dulu. Jadi tidak memberikan beban gitu loh. Nggak ada maksudnya begitu masuk harus ini ya, bulan depan harus target, itu nggak ada gitu loh. Nah, jadi ini membantu sekali sehingga banyak orang yang bisa memulai untuk menjadi member dan memulai bisnisnya di Atomy. Dan alasan yang ketiga adalah member tidak terbatas dan juga akumulasi poinnya. Nah, mungkin kalau Anda bisa membayangkan member yang tidak terbatas, terus habis itu juga akumulasi poin, berarti kan maksudnya jaringan kita tuh bakal bisa gede sekali gitu loh. Dan terus nyambung seluruh dunia, ya kan. Nah, tapi marketing plan ini buatnya nggak sembarangan gitu loh. Kalau Anda pikirkan satu persatu arti dari marketing plan ini dan Anda bisa berpikir dengan lebih mendalam mengenai perusahaan Atomy ini, Anda akan semakin yakin bahwa tidak ada perusahaan seperti ini di luar. Dengan member tidak terbatas dan akumulasi poin, itu yang artinya itu kan maksudnya jaringan Anda setiap orang tuh bisa gede banget. Tapi kalau misalnya suatu hari perusahaannya ini kayak over gitu loh. Nah, akhirnya kan perusahaannya merubah marketing plan-nya. Selalu diubah marketing plan-nya. Tapi di Atomy tidak pernah mengubah marketing plan-nya itu selama 13 tahun. Yang artinya bahwa marketing plan-nya ini itu sudah terbukti gitu loh. Banyak orang yang bisa sukses di Atomy. Nah, karena apa? Karena ada pembatasan level teratasnya. Pembatasan level teratasnya ini yang membuat bahwa segala dari marketing plan-nya ini memungkinkan gitu loh. Nah, jadi kayak misalnya Imperial Master. Imperial Master itu dalam sehari dia berapa sih poinnya gitu kan? Poinnya itu udah ratusan juta sehari. Tapi yang dia dapat kan 50 juta poin ya sehari. Nah, jadi dia ada pembatasan untuk poin teratasnya. Nah, untuk kayak kemarin kan yang Imperial Kim Hyun Suk itu pasti tanya sehari berapa sih konsumen dia yang beli di supermarket dia, di Atomy supermarket dia. Terus dia bilang kurang lebih sehari 40.000 orang yang belanja di supermarket dia. Nah, bayangkan bahwa kalau kita membuka supermarket seperti supermarket Hero atau apa gitu, apakah dalam sehari kita, bisa ada member yang masuk 40.000 orang untuk beli di supermarket kita dalam sehari ya gitu. Nah, tapi di Atomy itu memungkinkan gitu loh. Karena apa? Yaitu karena member yang tidak terbatas dan juga global one marketing ini gitu. Nah, jadi dari situ kita sudah bisa membayangkan bahwa perusahaan ini dengan kita menjalankan bisnis di perusahaan ini, bahwa kita itu pasti bisa sukses gitu kan. Nah, ini yang harus Anda ketahui dulu, bahwa Anda harus punya keyakinan, karena keyakinan itu penting. Kemudian Anda akan berkata, oh bagaimana caranya untuk bisa sukses di Atomy gitu kan. Dengan perusahaan yang seperti ini, marketing plan seperti ini, bagaimana caranya bisa sukses di Atomy. Nah, di Atomy diberikan juga kayak peta ya, navigation-nya. Ini loh, kamu kesini, pasti kamu bisa sukses. Nah, yang pertama adalah impian dan goal. Jadi impian itu adalah yang sesuatu yang sangat kita inginkan gitu loh. Bukan cuman bayangan gitu, angan-angan, itu enggak. Keinginan terdalam dalam pikiran kita. Karena apa? Kalau kita mempunyai impian, itu dapat mengaktifkan dan membangkitkan
potensi sejati dalam diri kita gitu loh. Nah, mimpi ini adalah sesuatu yang membuat Anda itu semangat. Setiap kali kita mau mau menyerah, misalnya kita dalam keadaan susah, setiap kali terlintas di benak kita tentang mengenai impian kita ini, maka kita akan semangat lagi kembali. Oh iya, saya mengingatkan saya bahwa saya masih punya impian gitu kan. Nah, impian ini beda dengan fantasi ya atau angan-angan. Karena apa? Ketika impian itu tidak diperkuat dengan target yang jelas, dengan action, maka akan menjadi cuman hanya fantasi. Cuman kayak ngangan-angan doang, kayak tidur di siang bolong gitu. Jadi Anda harus bekerja untuk impian Anda tersebut supaya bisa menjadi kenyataan, ya kan? Nah, oleh sebab itu di Atomy itu ada yang namanya life scenario. Ini skenario kehidupan. Nah, di skenario kehidupan ini kita diajarkan untuk mempunyai target yang mau kita capai, tapi targetnya itu nggak melulu mengenai saya. Oh, saya sendiri, saya mau ini, saya mau itu, saya mau ini, semua saya itu enggak. Seperti yang diterangkan, kita harus mempunyai kehidupan yang seimbang. Kehidupan yang seimbang itu seperti apa sih? Ada mengenai saya, seperti kan pasti kita juga punya keinginan ya, misalnya saya pengen punya mobil, punya rumah, punya apa. Nah, tapi terus juga ada mengenai keluarga, orang tua atau anak. Nah, kemudian mengenai juga mengenai lingkungan. Nah, lingkungan seperti kita harus ketika kita sukses, kita jangan lupa kita juga harus melakukan donasi atau amal. Nah, jadi di skenario kehidupan ini itu diajarkan untuk kita membayangkan hidup kita untuk kehidupan yang seimbang. Nah, jadi misalnya yang pertamanya tadinya tuh misalnya dia grafik ini yang penting. Grafik ini dia mencot-mencot gitu loh. Menyot gitu. Misalnya rumah dia tuh sekarang masih kecil sekali, nanti ke depan dia mau punya rumah yang gede misalnya. Nah, nah ini di grafik ini setiap orang biasanya bentuknya menyot-menyot gini. Nah, semakin sejalannya waktu itu nanti satu persatu dia akan berkembang, terus habis itu semakin lama keinginannya tercapai satu persatu. Nah, kemudian kalau misalnya dia sukses di Atomy, biasanya orang itu punya grafik kehidupannya itu, roda kehidupannya itu seperti kayak sempurna, bulatnya, full, kayak roda kehidupannya ini, gitu. Nah, makanya ini penting untuk membuat skenario kehidupan ini bukan cuma sekali aja, tapi setiap bulan sekali. Karena kita juga pasti kan berubah-berubah juga gitu ya. Nah, untuk membuat impian kita ini, yang penting itu jangan yang kecil. Kita harus mempunyai impian yang besar, gitu. Kenapa kita harus mempunyai impian yang besar? Misalnya Anda di Atomy dibilang Anda bisa menghasilkan 100-200 juta per bulan sampai 1 M. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Itu yang harus Anda bayangkan. Jadi jangan pertama membayangkan yang terlalu kecil. Misalnya saya di Atomy itu mau menghasilkan cuman sebulan itu 5 juta. Nah, kenapa? Kalau Anda mempunyai keinginan impiannya yang hanya kecil, maka begitu Anda kena tolak, Anda mengalami kesusahan, atau Anda mengalami begitu banyak rintangan di Atomy, maka Anda akan cepat menyerah. Gitu. Anda akan berpikir, 5 juta per bulan, saya harus sampai begini. Aduh, mendingan saya kerja aja deh. Kayaknya setiap bulan juga pasti dapat gitu kan. Nah, jadi Anda akan cepat untuk menyerah gitu. Nah, dan kenapa Anda mempunyai impian yang kecil? Karena Anda kurang keyakinannya. Kurang yakin bahwa Atomy itu bisa memberikan Anda yang besar. Gitu loh. Masa sih saya di Atomy ini
Etomi bisa memberikan saya apa sih memberikan saya uang segitu banyak, terus habis itu bisa sukses seperti itu, impian gede-gede, masa bisa sih? Nah, kalau Anda masih belum mempunyai keyakinan itu, maka harus Anda membuat keyakinan pada diri Anda dulu, gitu loh. Nah, jadi dengan mempunyai impian yang lebih besar, itu membuat Anda bertahan. Bahwa, oh, saya punya impian di sini penghasilan 100-200 juta supaya cukup untuk keluarga saya, supaya saya bisa membantu donasi juga ke tempat lain dan kebutuhan saya itu 200 juta. Misalnya Anda berpikir seperti itu, maka apapun yang terjadi, Anda akan berjuang. Gitu. Jadi, apa yang di dalam pikiran Anda itu sangat mempengaruhi apa yang akan Anda action, Anda lakukan gitu. Nah, jadi pertama kali itu penting sekali untuk membuat impian goal dan impian ini. Kemudian setelah Anda mempunyai impian, Anda harus mempunyai komitmen juga kan. Jangan dibilang kan, oh ya punya impian tapi nggak melakukan apa-apa, maka dibilang itu hanya fantasi atau angan-angan. Nah, Anda harus mempunyai komitmen pertama, mencoba produk Etomi. Karena ini adalah supermarket Anda. Saya pemilik supermarket, tapi saya belanja di supermarket orang lain. Apakah bisa berhasil? Jadi Anda harus mencoba produk Etomi. Ini adalah item saya, ini produk saya. Jadi saya mesti coba dulu, saya yang mesti tahu gitu kan. Mencoba produk Etomi. Dan Anda juga harus berpikir untuk 3 bulan pertama, Anda harus memperkenalkan perusahaan dan produk ini kepada setiap orang yang Anda ketemui setiap hari, gitu. Nah, dengan begitu Anda harus mempelajari marketing plan dan produknya juga. Nah, akhirnya Anda harus fokus di dalam sistem atau pelatihan. Karena Anda harus belajar mengenai produk dan marketing plan ini. Jangan sampai misalnya, oh saya udah bikin komitmen, saya mau jalanin Etomi, tapi aduh kalau mau ikut Zoom itu atau pelatihan atau seminar itu sibuk nih, ini banyak banget urusan saya, atau saya punya harus ngurusin anak, misalnya harus kerjain yang lain. Nah, maka karena Anda tidak bisa fokus di dalam pelatihan ini, akhirnya Anda tidak bisa mempelajari dengan cepat marketing plan dan produk. Gitu kan, akhirnya Anda untuk mau memberi info kepada orang lain atau rekrut orang akan susah. Karena apa? Mau ngomongnya apa? Terus habis itu begitu saya, oh tahu nggak Etomi? Terus orang itu, oh ya saya tahu itu kan ini itu. Terus habis itu dia nanya, Anda nggak bisa jawab. Nah, akhirnya yang rugi adalah Anda sendiri. Nah, dan yang komitmen yang paling penting adalah kalau Anda sudah mau melakukannya, tidak pernah menyerah. Saya harus mempunyai komitmen, saya tidak akan pernah menyerah di sini. Itu komitmen Anda yang penting. Dan pada saat itu Anda juga membuat daftar nama. Dimulai dari mana? Banyak orang yang bilang, oh saya nggak punya teman, nggak punya kenalan, nggak punya siapa-siapa gitu. Pokoknya dia seakan-akan di dunia ini sendirian gitu kan. Nah, dimulai dari mana? Nah, cobalah Anda buka handphone Anda. Handphone atau misalnya sosial media Anda, pasti Anda bisa lihat di dalam handphone Anda atau WhatsApp ya, WhatsApp group itu banyak sekali orang-orang di dalam situ. Ternyata Anda tidak sendirian di dunia ini. Selama ini Anda tidak sendiri. Nah, jadi mulai dari orang-orang itu mungkin Anda bisa memberikan kategori dari usia, orang ini misalnya pemakai, atau orang ini kalau jalanin bisnis juga oke. Nah, Anda mungkin bisa memikirkan, oh bagaimana untuk bisa masuk kepada orang itu. Nah, jadi dibikin daftar namanya dulu. Nah, atau siapapun yang pokoknya yang terlintas. Pokoknya kalau kita biasanya nih yang kalau dapat ilham itu dari mana? Misalnya kita dengar seminar atau misalnya kita dengar pelatihan, itu bisa terlintas nama orang itu. Oh, loh, hari ini dengar mengenai hair tonic atau misalnya produk yang ada, jadi terlintas, oh kayaknya orang itu perlu deh.
Nah, itu juga bisa bikin daftar nama, terus memperluas jaringan lingkungan Anda. Jangan di situ-situ aja, mungkin Anda harus keluar rumah, Anda bertemu orang walaupun tidak kenal. Saya di Korea sini tidak banyak kenal, karena keluarga dan teman banyakkan di Indonesia. Jadi harus harus mendekati orang asing, karena kan dulu nggak kenal yang namanya Zoom. Saya belum kenal sejak yang pandemik ini aja taunya Zoom. Nah, jadi saya harus harus mendatangi, berkenalan dengan orang-orang yang tidak saya kenal gitu kan. Nah, perluaslah jaringan lingkungan Anda, keluar rumah gitu kan, bikin daftar nama. Nah, hari ini saya mau ketemu siapa, minggu depan saya mau ketemu siapa, saya mau hubungi siapa, itu semua Anda harus bikin gitu. Nah, terus kemudian kita harus mengundang. Yang keempat, mengundang kemana? Ke meeting, offline, online. Terus kan banyak banget nih center, program, seminar. Sebenarnya acaranya itu banyak sekali gitu loh. Nah, jadi orang-orang yang sudah tadi kita rekrut, yang di dalam daftar nama itu kita harus ajak, mengundang mereka kemana? Ke seminar atau ke center program. Kalau misalnya susah diajak ke center atau seminar, bisa dimulai dari home party. Gitu juga bisa. Atau online meeting, itu juga bisa. Pokoknya kan banyak sekali caranya. Kemana yang Anda harus undang gitu kan. Karena sponsor Anda mempunyai banyak sekali sarana untuk Anda gitu loh. Mereka akan buat ini online meeting, mereka akan buat center program, mereka akan ngajak ke seminar, itu Anda bisa mempergunakan semuanya. Undanglah mereka. Nah, kemudian kita juga harus show the plan, menjelaskan mengenai bisnis. Nah, show the plan ini sangat penting, latihan terus, latihan. Show the plan ini mulai dari yang 5 menit, terus ada yang 10 menit, ada yang 20 menit, ada yang full. Kenapa perlu 5 menit? Misalnya Anda bertemu di luar, orang yang tidak Anda kenal. Dia hanya memberi Anda waktu 5 menit untuk menjelaskan mengenai Atomy. Bagaimana Anda bisa menjelaskannya? Nah, itu Anda juga harus melatih. Seperti saya di Korea sini, saya pernah ketemu partner saya itu di lift. Jadi rumah saya kan lantai 15 gitu kan. Jadi kita naik dari lantai 1 ke 15. Nah, dalam waktu nggak sampai 5 menit ya, itu saya menjelaskan Atomy ke dia gitu loh. Nah, jadi dalam beberapa detik supaya supaya dia ini menghubungi saya lagi kan gitu. Nah, jadi akhirnya dari situ dia menghubungi saya dan saya undang ke home party, kemudian dia sekarang menjadi partner saya. Jadi show the plan ini sangat penting. Bagaimana sih Anda menjelaskan bisnis opportunity, peluang bisnis ini kepada orang yang Anda kenal? Bagaimana menjelaskannya gitu kan? Nah, terus bagaimana bisa menjelaskan mengenai ini loh, bisnis ini itu sangat besar gitu loh. Bisnis ini sesuatu kesempatan. Nah, untuk bisa menjelaskan dengan baik mengenai hal ini, Anda harus sering-sering mempelajari, ikut meeting, YouTube, dan juga sering-sering ngomong ke orang. Ditolak nggak apa-apa. Itu sebagai latihan. Berikutnya berarti saya ngomongnya harusnya yang ini ditambah sini, terus habis itu ini dikurangi, yang ini. Jadi Anda akan semakin lama, semakin banyak Anda latihan ke orang-orang, maka semakin jago Anda untuk bisa menjelaskan mengenai bisnis plan ini. Nah, oleh sebab itu, show the plan ini lakukan sebanyak-banyaknya. Nah, ini adalah apa yang harus Anda lakukan. Yang kelima dan keenam itu adalah follow up atau tindak lanjut. Nah, jadi setelah Anda menjelaskan ke orang itu mengenai bisnis Atomy,
lo ini loh, kamu tahu Atomy nggak? Terus habis itu ini apa? Produk dari Korea, shopping mall misalnya. Terus habis itu kalau kamu mau tahu lebih lanjut, ini ya nomor saya atau bagaimana. Nah, setelah rekrut dia, Anda harus follow up dia dalam waktu 48 jam. Jangan terlalu didiemin ya. Oh iya, nanti dia tunggu. Ternyata dia di rumah ngomong sama mungkin ngomong sama suaminya atau mungkin ngomong sama keluarganya, ditolak habis-habisan gitu loh. Kita nggak tahu gitu. Ternyata karena kita nungguin jawaban dari dia, akhirnya apa? Dia dalam waktu seminggu itu udah putus asa. Dia pikir, oh nggak bisa ini jalaninnya. Jadi jangan terlalu lama. Follow up itu harus dalam waktu 48 jam. Hubungi kembali, tanyalah gitu. Gimana gitu kan, apa ada waktu bisa ngobrol gitu kan, nanti kan dibilang, oh iya dia kemarin cerita sama keluarganya gini gitu, dia dibilangin katanya ini nggak bagus ini itu. Nah pada saat itu kan kita bisa bisa kasih tahu misalnya, oh iya nggak apa-apa, emang kalau keluarga itu misalnya mereka karena belum tahu mengenai Atomy ini itu, jadi kita bisa memberikan nasehat kepada dia. Jadi dianya merasa, oh healing, oh iya, oke. Terus habis itu undang mereka ke mana? Ke meeting. Jadi dari member mereka menjadi konsumen. Dari konsumen di follow up menjadi auto konsumen, dari auto konsumen menjadi orang yang menjalankan bisnis Atomy, konsumen tapi menjalankan bisnis Atomy juga. Nah, kemudian kita follow up terus sampai mereka bisa menjadi leader. Jadi dari satu orang ini kita follow up terus sampai mereka bisa menjadi sukses, gitu kan. Kita yang mengarahkan. Jadi banyak orang yang kurang banget follow up-nya, cuman masukin member, pokoknya konsennya masukin member baru. Gitu loh. Member baru, terus habis itu dia lupa dengan member yang lama, harusnya dihubungi lagi, tapi dia mencari member yang baru, akhirnya member yang baru ini setelah poinnya nggak ada, setelah setahun mati, terus habis itu dia bingung, loh di sini kok nggak ada apa-apanya gitu loh. Cuman disuruh jadi member, terus habis itu suruh pakai, terus tidak ada tindak lanjutnya. Nah, jangan seperti itu. Itu banyak sekali orang yang akhirnya poinnya 0,0,0,0 dan membernya itu tidak terurus ya gitu loh, karena dia tidak follow up ke membernya tersebut. Jadi Anda bisa mencari member baru, tapi jangan lupakan member yang sudah ada. Yang member sudah ada itu juga harus di follow up. Nah, follow up ini sangat penting, karena kalau misalnya banyak banget member yang masukin member, terus habis itu dia nunggu gitu loh, kok nggak ada yang ini ya, nggak ada yang beli, nggak ada yang tertarik dengan bisnisnya. Nah, itu Anda yang harus duluan follow up dia gitu. Nah, kemudian yang ke-7 adalah konsultasi. Nah, konsultasi ini penting juga, sponsor dan partner harus mempunyai komunikasi yang baik gitu loh. Nah, komunikasi yang baik ya, bukan maksudnya konsultasi itu cuman untuk yang komplain-komplain aja, itu enggak gitu loh. Nah, jadi sponsor ini mengarahkan si partner, ya kan? Dan partner yang dikonsultasi harus siap menerima. Jangan jadi dua arah ya. Jangan maksudnya si sponsor ngomong apa, partnernya kayak nggak seneng gitu loh. Kok ngomongnya enak banget ya seperti itu gitu loh. Nah, itu enggak, karena sponsor kan memberikan nasihat itu karena dia juga sudah pernah mengalami gitu loh. Nah, jadi sponsor itu memberikan pengarahan yang tepat kepada partner, tapi partner juga harus siap untuk bisa menerima apapun itu gitu loh. Itu yang jelek atau yang baik. Jadi maksudnya kalau dalam konsultasi ini
Anda jangan menutup diri Anda. Misalnya, saya hanya ingin dipuji oleh sponsor, itu jangan, gitu loh. Karena kalau Anda hanya ingin dipuji, pada akhirnya Anda tidak tahu kesalahan Anda apa, gitu. Sedangkan kesalahan yang Anda perbuat sebenarnya bisa diperbaiki. Kalau kita tahu kesalahan kita kan kita bisa memperbaiki. Kebanyakan orang nggak tahu kesalahannya itu apa, gitu loh. Kebanyakan orang. Bahkan saya juga nggak tahu sih kesalahan saya apa. Kadang misalnya sponsor kasih tahu, oh saya jadi koreksi kan, oh iya kayaknya kayak begitu nanti bisa menjadi masalah juga gitu kan. Nah, jadi sponsor dan partner harus mempunyai komunikasi yang baik. Kemudian kalau Anda mau cepat sukses, sering-seringlah konsultasi dengan sponsor. Tapi syaratnya adalah sponsor yang ada di dalam sistem gitu ya. Sponsor yang ada di dalam sistem. Jangan konsultasi ke suami istri yang nggak ngerti etomi, atau misalnya konsultasinya ke teman yang mereka nggak ngerti etomi. Misalnya, oh kok ini ya apa namanya dia misalnya dia mau jalanin etomi nih, rekrut orang tapi kok susah ya gini ya gitu ya. Nah, dia mencari jawaban dari orang yang nggak tahu etomi, yang belum sukses di etomi. Apakah bisa menemukan jawabannya? Pasti kan siapa? Mungkin ya si suaminya atau istrinya bilang, lah kamu ngapain jalanin itu susah-susah, ya kan? Itu kan namanya MLM. Udah, kalau MLM tuh nggak mungkin bisa. Udah kamu nggak usah aja, nggak usah jalanin. Akhirnya dia mendapatkan apa? Mendapatkan arahan yang tidak benar, gitu. Banyak banget orang yang salah konsultasinya, komunikasinya ke orang yang di luar gitu kan. Nah, harusnya dia komunikasi, konsultasi, kalau dia mau sukses, dia konsultasi ke siapa? Ke sponsor dia yang sudah sukses, yang ada dalam sistem. Sponsor ini benar-benar ngerti. Dari sekian banyak sponsor di atas Anda, mungkin ada juga sponsor yang cuman pemakai. Nah, kalau Anda konsultasi ke mereka, itu juga tidak akan mendapatkan pengarahan yang baik. Gitu. Jadi Anda harus lihat sponsor mana yang bisa Anda ajak untuk konsultasi. Nah, itu karena itu bisa membuat ini bisnis Anda berjalan cepat atau muter-muter. Gitu. Jadi konsultasilah kepada sponsor yang di dalam sistem, dan apabila si sponsor ini mempunyai banyak pengalaman semakin bagus. Jadi kita suatu hari kita kan sebagai sponsor juga. Jadi jangan merasa, oh kalau saya ditolak banyak itu sesuatu kerugian. Itu enggak. Semua yang penolakan yang kita dapat, semua halangan, rintangan yang kita dapat, itu akan menjadi apa? Pelajaran, dan nanti kita bisa membagikannya ini kepada partner kita. Gitu kan. Jadi partner kita akhirnya apa? Mereka lebih tidak perlu sampai mengalami hal tersebut gitu. Jadi mereka tuh jadi lebih ngerti. Oh, kata sponsor saya dia pengalaman seperti ini, ada pengalaman seperti ini. Misalnya si sponsor ini pernah ditolak habis-habisan, atau misalnya si sponsor pernah cuman jalanin kaki kanan aja. Nah, ternyata itu tidak berjalan, jadi dia jalani kanan dan kiri, itu habis itu juga walaupun kesalahan pertama yang pengalaman-pengalaman itu akan sangat berharga gitu loh. Jadi sponsor akan memberikan apa? Memberikan pengarahan kepada partnernya bahwa dia juga pernah seperti itu. Dan itu jadinya seperti ini yang akhirnya si partner akan berpikir, oh iya, berarti kita jangan mengulang ya kesalahan dari si sponsor gitu kan. Kenapa ini tidak boleh, kenapa harus begini, harus begitu. Jadinya jalan dari si partner ini nggak perlu sampai muter-muter kemana-mana untuk mencapai tujuan, itu nggak perlu muter-muter. Nah, jadi kalau Anda mempunyai sponsor seperti ini, bersyukurlah gitu loh. Karena nggak semua orang bisa mempunyai sponsor seperti ini. Jadi begitu sponsor Anda ini memberikan pengarahan kepada Anda,
terimalah gitu loh. Itu pasti suatu yang baik gitu, walaupun pengarahannya itu mungkin Anda merasa apa ya, kayak merasa oh kok kayak tidak baik gitu loh, kedengarannya seperti tidak baik gitu, bukan pujian. Nah, tapi pasti sebegitu kita bisa mengubah kesalahan yang kita lakukan, pasti sponsor juga memuji kita juga gitu loh. Nah, jadi konsultasi ini itu penting, seperti Anda seperti Anda menanyakan peta ya. Oh ini kalau ke sini beloknya kemana nih, kanan atau kiri atau lurus ya. Nah itu konsultasi. Nah kemudian yang terakhir duplikasi. Nah duplikasikan hal-hal yang tadi sebelumnya kepada member Anda. Diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi, diulang lagi. Nah karena apa? Di etomi itu pada akhirnya kita bukan sendiri gitu kan. Kita pasti apa? Kita pasti mempunyai kita mempunyai jaringan kita juga. Nah, supaya jaringan kita ini berkembang dengan baik, maka kita harus memberi duplikasi yang benar gitu kan. Tapi kalau saya sendiri salah, maka member-member di bawah saya akan mengikuti apa yang saya lakukan gitu. Nah, jadi duplikasi ini penting. Jadi misalnya disuruh ikut meeting, buka kamera, atau misalnya selalu harus ikut meeting, harus selalu ikut seminar, tapi kitanya selalu bolos gitu. Kadang ikut, kadang enggak, selalu saya pokoknya kegiatan di luar lebih penting gitu loh. Oh ini ada apa namanya, ada karena di sini saya udah ada janji, saya udah ada acara, saya udah ada ini itu selalu gitu loh, sering banget. Nah jadi apa yang terjadi dengan member Anda? Oh berarti nggak harus ya ikut meeting ini gitu loh. Lihat aja sponsor saya juga, maksud apa yang dia lihat pasti kan sponsor di atasnya itu yang paling dekat gitu, paling dekat. Dia mungkin perlu waktu untuk ngelihat sponsor-sponsor di atas gitu. Nah jadi akhirnya dia akan mengikuti, oh karena sponsor saya juga selalu bolong-bolong gitu, akhirnya dia juga akan mengikuti bolong-bolong. Kemudian Anda komplain, kenapa ya member saya kok nggak ada yang serius ya gitu loh. Kok member saya ini susah diatur ini itu. Padahal dia memberikan duplikasi seperti itu pada membernya. Jadi sebelum Anda komplain mengenai member Anda ini, mungkin Anda harus melihat juga diri Anda, apakah Anda sudah memberikan contoh yang baik gitu. Nah, banyak banget orang yang tidak sadar bahwa dia itu memberikan duplikasi yang salah. Dia pikir kan dia hanya berharap bahwa membernya ini bisa seperti si Imperial. Membernya ini bisa fokus, membernya ini bisa bisa berkembang sangat bagus. Tapi dianya suka sana sini simpang siur sendiri. Nah akhirnya yang sebenarnya yang membuat bingung itu adalah diri dia sendiri gitu loh. Nah jadi apabila Anda ingin member Anda itu bersifat atau bertindak seperti si Imperial, mereka serius fokus, maka Anda yang harus fokus dan serius dulu gitu, supaya mereka bisa melihat, oh di sini itu serius ya sponsor saya, dan juga apa yang sponsor saya lihat itu bahwa di etomi ini bisnis yang besar, maka dia juga akan bisa merasakannya. Tapi kalau misalnya sponsor saya merasakan, oh ini bisnisnya kecil, maka apa yang dia sampaikan kepada membernya juga sebagai bisnis yang kecil gitu. Jadi duplikasi ini dari semuanya itu pada akhirnya apa yang Anda lakukan itu akan ditiru oleh member Anda. Apabila Anda bisa memberikan duplikasi yang bagus, pasti Anda bisa cepat sukses di etomi. Nah, seperti yang dibilang kata Pak Hangkil, tahu nggak cara sukses yang cepat itu jangan pernah
melewatkan seminar. Seminar itu adalah suatu sistem terbesar di Etomi, gitu. Jadi Etomi itu memberikan pelatihan juga, gitu loh, memberikan pelatihan. Tapi kan dia nggak bisa memberikan pelatihan satu persatu ya, personal gitu, didatengin membernya satu persatu, leadernya didatengin, itu nggak bisa gitu loh. Jadi dia memberikan pelatihan, semua dikumpulkan, dia yang bikin seminar, pembawa acara, materi, tempat, semua siapa yang bikin, yang mengatur adalah Etomi gitu loh. Itu nggak gampang untuk membuat seminar seperti ini. Dan itu hanya bukan di satu negara. Seminar Etomi itu global. Kalau Anda berpikir bahwa saya suatu hari mempunyai bisnis global, bisnis internasional, jangan pernah bolos seminar. Karena apa? Seminar Etomi itu semua negara. Jadi apabila kita selalu ada di dalam seminar, maka member-member kita juga akan berada di dalam seminar. Kayak misalnya saya yang datang seminar di Korea, member saya yang di Indonesia juga datang seminar di Indonesia, yang di Malaysia juga datang di seminar di Malaysia. Mereka semua menghadiri seminar. Nah, jadi apabila Anda mau sukses sampai sampai peringkat paling atas di Etomi, maka jangan pernah bolos seminar. Ini adalah sistem terbesar. Ini adalah pelatihan yang diberikan Etomi. Sebenarnya kita nggak perlu melakukan apa-apa, cuman kita kan nggak perlu ngatur, oh ini nyewa tempat ya, oh terus gimana nih pembawa acaranya, materinya apa ya, saya ngatur semua, itu akan lebih pusing lagi. Tapi semua disediakan oleh Etomi, kita tinggal duduk sendiri, atau kita bawa member. Walaupun misalnya member kita yang diajak itu semua menolak, kita harus duduk sendiri, ya udah duduk aja sendiri di situ. Duduklah sendiri di situ, kemudian bawa lagi orang, karena itu akan membuat suatu hari Anda tidak sendirian. Karena Anda selalu di situ, akhirnya suatu hari Anda juga akan menemukan partner yang bisa bersama-sama datang ke seminar bersama Anda. Nah, ini jadi di Etomi kita adakan 8 langkah kesuksesan. Begini, begitu, begini, begitu. Nah, seperti yang tadi sebelumnya. Nah, tapi dibuat juga 8 core list-nya. Maksudnya untuk ngecek diri kita udah melakukannya belum ya, sampai dibikin list-nya juga gitu loh. Jadi supaya kita bisa ngecek diri kita. Nah, list-nya itu seperti apa? Misalnya, dari setiap hari kita ngecek diri kita 30 hari atau 31 hari. Misalnya, tanggal 1 kita udah belajar belum? Udah belajar belum mengupgrade diri kita sendiri, baca buku atau nonton VOD mengenai Etomi, leadership, apakah kita sudah menghadiri meeting, apakah kita menggunakan produk, apakah kita sudah menjelaskan STP ke orang lain hari itu, apakah kita sudah bertemu konsumen kita, maksudnya follow up konsumen kita. Apakah kita udah konsultasi dengan sponsor kita atau partner kita, dan apakah kita sudah menjalin hubungan yang baik kepada konsumen atau partner kita. Ini dicek setiap hari, karena untuk seseorang yang mau sukses itu dia harus mempunyai kebiasaan, ya kan, kebiasaan yang harus dilakukan dia setiap hari. Tapi orang itu susah sekali mengubah kebiasaannya, gitu. Susah sekali untuk mengubah kebiasaan seseorang, gitu. Nah, jadi untuk mengubah kebiasaannya itu, maka dia harus ngecek diri dia. Dicek setiap hari, suatu hari kebiasaannya itu, katanya untuk mengubah kebiasaan seseorang itu perlu waktu 66 hari katanya, menurut penelitian. Nah, kalau dia serius melakukan ini setiap hari, suatu hari dia akan dengan otomatis dia punya kegiatan, aktivitas setiap hari seperti ini, gitu loh. Tanpa dia sadari, gitu. Nah, hal ini dilakukan terus setiap hari dan orang itu pasti akan sukses. Nah, ada juga yang, karena kita kan sering kelewatan ya. Hari ini udah baca buku, udah nonton VOD, terus habis itu udah hadiri meeting tapi nggak menggunakan produk. Nah, kalau misalnya salah satu dari ini bolong, apakah dia bisa sukses?
gitu. Ya kan? Nah, sedangkan untuk menjadi sukses ini hal-hal ini perlu semuanya gitu loh. Nah, jadi ubahlah kebiasaan Anda setiap hari, walaupun misalnya dalam sehari itu nggak bisa semuanya dicentang, tapi kalau Anda lihat setiap hari Anda berusaha, suatu hari centang Anda ceknya itu akan full gitu. Nah, itu yang dikatakan oleh William James, nggak tahu mungkin ada yang tahu, ini sering banget ditampilkan di seminar Atomy juga. Dia itu mengatakan dia ini apa ya? Kayak peneliti gitu. Nah, William James ini mengatakan apabila kita bisa mengubah pikiran kita, maka tindakan kita pun akan berubah karena pemikiran kita kan berubah. Oh, saya nggak bisa seperti ini, saya harus seperti ini. Nah, tindakan kita berubah, apabila tindakan kita itu berubah, itu akan membentuk habit, yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan kita ini berubah, maka akan mengubah kepribadian kita. Kepribadian kita dan akhirnya itu akan mengubah nasib kita juga. Jadi dari kita mengubah pikiran, akhirnya bisa mengubah nasib kita. Nah, jadi apabila Anda mau sukses, itu tidak bisa dengan keadaan sekarang. Anda harus mengubahnya, mengubah kebiasaannya itu, pemikiran dan kebiasaan Anda. Nah, apakah worth it ya? Maksudnya saya sampai mengubah kebiasaan saya setiap hari seperti itu. Nah, Anda bisa berpikir apabila Anda di Atomy mendapatkan penghasilan pasif yang masuk terus setiap bulan masuk terus, bisa diwariskan sampai ke 3 generasi. Nah, apakah Anda mau memperjuangkannya? Terus ada yang bertanya, gimana tahu bisa Atomy pasti nggak nih kasih ke 3 generasi? Jangan-jangan cuma 1 generasi atau 2 generasi diputus, gitu kan? Nah, menurut direct selling hukum law dari direct selling bahwa MLM itu bisa diwariskan sampai 3 generasi. Itu menurut hukum dari direct selling itu tersebut, MLM itu harus bisa gitu loh, diwariskan ke 3 generasi selama perusahaan itu masih ada gitu kan. Tapi kita kan yakin Atomy bisa sampai 100 tahun. Jadi kan bisa nih sampai 3 generasi, ya kan? Nah, jadi misalnya penghasilan pasif kita itu 100 juta per bulan. Nah, 1 tahun aja 1,2 M ya. Benar nggak ya? Nah, 10 tahun 12 M. Nah, itu misalnya setiap orang itu umurnya sampai sekitar 40 lebih 50 ya. Ini rata-rata. Generasi pertama saya 30 tahun, saya mendapatkan berapa? Berarti 36 M gitu kan kalau penghasilan 100 tahun. Kenapa begini? Oh, penghasilannya 100 juta. Terus generasi kedua itu dia juga kan dapatnya mulai dari umur berapa sih, 18 ya kalau di Indonesia, terus habis itu misalnya dia hidupnya sampai kemudian 48 gitu kan, 30 tahun. Nah, dia mendapatkan juga 36 M, generasi ketiga 30 tahun 36 M. Maka secara 3 generasi total yang bisa dia dapatkan adalah 100 M. Tapi kalau dia hidupnya lebih panjang ya lebih banyak lagi ya. Terus misalnya dia mendapatkan 500 juta per bulan. 1 tahun 6 M. 3 generasi kurang lebih 500 M. Nah, misalnya dia mendapatkan imperial nih, 1 M per bulan. 1 tahun aja 12 M. Selama 3 generasi yang didapatkan, kalau hidupnya 30 tahun, itu kurang lebih itu 1 triliun. Jadi apakah Anda berpikir Atomy ini sebagai bisnis kecil atau bisnis besar? Apakah Anda bisa mendapatkan penghasilan seperti ini di tempat lain? Nah, mungkin Anda harus berpikir dan harus berarti saya harus mengubah kebiasaan saya ya, atau ini kayaknya terlalu kecil, saya nggak mau mengubah kebiasaan saya. Itu Anda harus pikirkan lagi gitu. Tapi apabila
suatu perusahaan bisa memberikan penghasilan seperti ini sampai 3 generasi kepada Anda, kalau menurut saya itu sangat besar gitu loh, bisnis yang sangat besar gitu, dan sudah pantasnya kita juga memperjuangkannya dan mengikuti 8 langkah kesuksesan itu sampai kita sukses. Ini adalah peta yang sudah dibikin oleh para yang suksesor di Atomy gitu kan, kita tinggal mengikuti yang sudah ada. Nah, untuk presentasi saya mengenai 8 langkah kesuksesan sampai sini dulu. Mungkin bisa balik kepada Bu Rini. Terima kasih Bu Sylvia, luar biasa yang disampaikan ya. 8 langkah sukses ini sebenarnya memang udah langkah yang sering dipakai oleh orang-orang sukses di Atomy dan dimasukkan juga di buku life skenario kita. Buat teman-teman mungkin yang belum pernah tahu, belum pernah dengar, saya pun dulu waktu menjalankan Atomy di awal-awal tuh nggak ngerti loh 8 langkah sukses. Saya nggak ngerti 8 core habit, daily habit itu juga nggak ngerti. Tapi bersyukurlah teman-teman yang hadir malam hari ini, Anda mungkin yang masih baru atau masih member baru, Anda bisa mendengarkan materi hari ini itu sangat luar biasa. Jadi Anda nggak perlu sampai kayak nggak tahu nih mesti ngapain lah. Sebenarnya Anda punya sponsor, juga bisa konsultasi, Anda bisa di luar semua itu yang penting adalah nomor 1 ya, menurut saya Bu Sylvie. Kalau kita nggak yakin, kita mau melakukan apapun, akhirnya tetap mental. Kalau menurut saya sih, dalam arti Anda harus punya keyakinan dulu dan atas mimpi Anda. Kalau Anda sendiri nggak punya keyakinan bahwa perusahaannya bagus, produknya bagus, marketingnya bagus, semuanya Anda nggak punya keyakinan, Anda mau follow up orang, Anda mau mengenalkan ke orang, Anda mau show the plan, nggak akan bisa. Jadi semuanya penting, cuman langkah pertama itu mungkin Anda harus punya keyakinan dulu dalam diri Anda bahwa, oh benar, Atomy ini adalah satu bisnis yang saya yakin bisa merubah hidup saya, bisa merubah hidup member partner saya. Kalau Anda nggak punya keyakinan tentang semua hal, Anda nggak yakin dengan CEO-nya, chairman-nya, Anda nggak yakin dengan marketing plan-nya, support system-nya, Anda nggak yakin semuanya, Anda melakukan hal kedua, ketiga, keempat, menurut saya percuma, karena Anda sendiri nggak yakin mau gimana, mau show the plan, Anda sendiri, oh iya ya, kayaknya Atomy kayaknya bonusnya kecil ya. Nah, Anda sendiri aja nggak yakin gitu loh. Padahal udah dijelaskan sama Bu Sylvia di belakang bahwa itu kalau sekarang Anda bilang kecil karena Anda tidak bisa menghargai dari arti dari nilai itu menurut saya. Anda dapat 200.000 kah, Anda dapat 800.000 kah, menurut saya itu sudah satu kesuksesan dari pencapaian Anda yang Anda lakukan di Atomy. Itu menurut saya. Kecuali Anda dapat bonus itu yang ngerjakan sponsor Anda, ya beda lagi mungkin ya. Mungkin Anda nggak akan menghargai itu, tapi kalau Anda benar-benar menghargai, saya dulu bonus pertama dapat 800.000 itu dalam 1 minggu rasanya senangnya minta ampun. 1 minggu baru dapat bonus sekali itu kayaknya luar biasa banget. Tapi saya menghargai itu sebagai satu kesuksesan. Pencapaian kecil Anda itu adalah satu kesuksesan menurut saya. Dan 8 langkah sukses ini ada di buku Life Skenario. Buat teman-teman yang belum punya buku Life Skenario, segera beli di website ada. Anda bisa mulai melihat ada Daily Core Habit, ada 8 langkah sukses, ada cara menuliskan life skenario, balance life Anda itu dituliskan semua di situ karena itu yang menjadi pegangan Anda untuk mencapai kesuksesan di Atomy. Terima kasih Bu Sylvia, materi yang luar biasa. Terima kasih untuk materinya. Oke, next ada Ibu Ida Ratri Kartikasari. Mau sharing Bu Ida? Silakan Ya. Bu Ida. Terima kasih sekali Sylvia, sudah luar biasa sekali menyampaikan, mengingatkan kepada kita yang sudah tahu bahwa ada 8 langkah menuju kesuksesan dan juga ada 8 habit ya teman-teman. Nah, sebenarnya kalau kita belajar, kita memahami lebih lagi tentang 8 langkah sukses dan 8 habit ini adalah satu perpaduan yang tidak bisa dipisahkan kalau saya bilang. Kenapa? Ya, 8 langkah sukses itu ibaratnya kalau saya bilang adalah pengetahuan teori yang kita harus pahami betul. Kemudian
8 habit itulah yang kemudian menjadi aplikasi yang kita aplikasikan, kebiasaan-kebiasaan yang kita aplikasikan dari pemahaman kita tentang 8 langkah sukses itu. Nah, teman-teman, ini bukan hal yang mudah memang ya, bukan hal yang mudah. Perlu keyakinan, perlu pemahaman yang kuat dan keinginan untuk melakukan, ya, keinginan untuk melakukan dengan konsisten. Nah, teman-teman, jangan dikira semua leader-leader yang sudah sukses itu mereka tidak melalui ini. Ya, kalau teman-teman bicara tentang wah ini susah, wah ini aku kan kerja, aku kan banyak sekali urusan sehingga untuk nonton video aja susah, ya seperti itu. Atau mungkin hal-hal yang sepele saja ya teman-teman, untuk cerita saja aku susah karena aku saking sibuknya. Nah, kalau teman-teman bicara mau menjadi seorang pelaku bisnis di Atomi, itu kalau sudah ada alasan seperti itu, saya pastikan Anda akan kesulitan. Dan segala sesuatu untuk kita sukses itu mulainya dari siapa? Dari diri kita. 8 langkah sukses harus kita pahami dulu sebelum kita memberikan pemahaman yang lebih kepada member partner kita. Ya, kemudian bagaimana member partner kita itu bisa menyaksikan bahwa 8 langkah atau 8 habit juga itu menjadi salah satu dan satu-satunya cara untuk menuju pada kesuksesan ya, tentu saja mereka harus melihat bagaimana kita sendiri, ya, kita sebagai seorang leader apakah sudah melakukan atau belum, ya. Dan ini mutlak teman-teman. Kenapa? Karena seperti anak ya, member partner kita itu selalu meniru, menduplikasi apa yang dilakukan oleh kita. Contohnya, misalnya nih saya dulu dari awal Atomi sampai sekarang saya berusaha untuk selalu datang untuk mengikuti One Day Seminar maupun Success Academy selagi itu bisa saya jangkau, ya, selagi itu masih bisa saya jangkau secara waktu, secara keuangan gitu ya, saya masih bisa jangkau, saya akan datang. Sekalipun itu sendiri, di awal saya rasa hanya bisa dihitung leader yang sudah langsung membawa banyak orang ya, dan itu leader-leader yang luar biasa hebat. Tetapi leader-leader yang mulai dari nol, mulai dari zero seperti saya, mulai dari nol, itu saya awali dengan datang sendiri ya, datang sendiri ke seminar-seminar. Bisa dibayangkan teman-teman dari Jogja ke Jakarta itu butuh berapa lama waktunya, berapa duit untuk menuju ke sana ya. Dan itu saya berani membayar harga. Kenapa? Karena saya ingin membuktikan juga ya, betulkah dengan cara saya datang ke seminar sebagai salah satu-satunya sukses support sistemnya Atomi, saya bisa sukses begitu ya. Dan ini yang digembar-gemborkan, yang diajarkan oleh leader-leader saya gitu ya. Masuk ke sistem. Nah, itu satu. Dan ternyata teman-teman, berjalannya waktu memang betul. Disitulah kalau saya sampaikan, seminar itu adalah roh ya untuk kita yang haus. Yang haus akan apa? Akan mungkin motivasi. Mungkin saat itu saya lelah. Oh, nggak ada partner-partner yang datang. Ternyata ada leader sharing ya, dia cerita ternyata dulu juga dia ditolak, dulu juga enggak ada yang ikut. Nah, itu memotivasi saya ulang. Oh, ternyata saya enggak sendiri loh. Dan ternyata sekalipun dia mengalami yang seperti saya saat ini, dia bisa sukses loh. Nah, jadi enggak ada alasan untuk saya berhenti. Tuh. Kemudian bagaimana habit yang lainnya seperti membaca buku ya. Teman-teman sekarang kita membaca tidak harus membawa fisik buku ya, tidak. Kita bisa berlangganan di sini. Buku apapun, kita juga bisa membaca literasi-literasi yang mendukung ya, mendukung untuk kita memiliki wawasan yang luas, mendukung untuk kita bisa lebih baik lagi ya, dan itu harus kita lakukan. Luangkan waktu 15 menit saja ya, sehari 15 menit, mulai dari 15 menit Anda membaca mungkin beberapa halaman saja, kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya. Dan kemudian lagi POD,
VOD itu sangat penting sekali. VOD tentang apa? Jangan VOD drama Korea ya, jangan drama Korea ya, tetapi VOD yang mendukung untuk kesuksesan Anda di bisnis, terutama bisnis Atomi ini. Untuk mendukung kesuksesan bisnis Atomi, yang paling utama yang harus Anda tonton itu seharusnya Mr. Pak Han-gil. Kenapa? Karena beliau inilah kunci, dialah maestro, dialah yang membuat mendesain Atomi ini. Jadi kita harus paham betul bagaimana hati pikiran beliau ini supaya kita bisa masuk ke bisnis ini sesuai dengan apa yang dia harapkan, dia inginkan. Nah, tadi sudah dipaparkan oleh Sylvia ya, bagaimana Pak Han-gil ya datang ke satu event di mana Atomi mendapatkan penghargaan ya, trade apa tadi itu ya. Nah, itu teman-teman, artinya apa? Artinya Pak Han-gil selalu menganggap penting member-membernya. Ya, menganggap penting member-membernya. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, seperti itu. Jadi, kalau Anda bicara, Anda mementingkan member partner Anda, maka mulailah dari Anda dulu yang mengubah diri Anda untuk sesuai dengan diri seorang leader. Nah, ini penting, sangat-sangat penting. Dan kemudian habit-habit yang lain ya, bagaimana kita langkah-langkah lain ya, bagaimana kita harus menjangkau member partner kita, bagaimana kita harus follow up dan seterusnya, bagaimana kita dengan segala keterbatasan kita, terutama ya kita harus membuat list daftar nama ya teman-teman. Teman-teman harus betul-betul memiliki ini. Kemudian kebiasaan-kebiasaan itu yang sudah kita lakukan ya, itu setiap hari contrengilah dulu ya. Nah, ketika Anda sudah terbiasa, ini contrengan ini sudah tidak perlu lagi, bisa. Karena sudah terbiasa. Kalau kita nggak nonton sehari video Pak Han-gil atau video Atomi satu aja, rasanya pasti akan haus. Seperti kita makan minum sehari-hari. Nah, itu sudah menjadi kebiasaan. Kalau sudah menjadi kebiasaan, yakinlah bahwa Anda akan sukses segera. Ya, akan sukses segera. Dan ini bukan gampang, betul, bukan gampang. Nah, hari demi hari, waktu demi hari, waktu demi waktu, tentu saja itu akan mengubahkan kita. Pola kita di dalam berbisnis pun biasanya akan sedikit bergeser. Bergesernya bagaimana? Ketika kita tidak punya pegangan yang kuat, yaitu cara atau langkah menuju sukses dan kebiasaan yang setiap harinya sudah kita lakukan ya, dari kita mulai nol, mulai dari ibaratnya anak-anak kita sudah menggunakan itu, maka kita akan terjadi pergeseran yang sangat signifikan yang itu sesungguhnya justru kita keluar dari kesuksesan itu. Ya, kenapa? Semakin hari kita lupa. Kita kemudian tidak paham, tidak memahami sesungguhnya apa yang ingin dicapai, ingin diberikan oleh Pak Han-gil sebagai CEO, diberikan oleh Atomi untuk member-membernya dapatkan. Ya, kita disiapkan sedemikian rupa oleh Atomi untuk sukses. Kalau kita tidak mau menerima, kita tidak mau mengambil jatah kita, maka yang ngambil orang lain. Jadi jangan sampai teman-teman Anda kehilangan kesempatan Anda di sini. Dan hanya 8 langkah sukses ini dan 8 kebiasaan inilah yang bisa membawa Anda pada kesuksesan, ya. Karena apa? Di situ sudah masuk banyak hal, termasuk pada support sistemnya Atomi, yaitu belajar ya, seminar ya, seperti menghadiri seminar dan seterusnya. Nah, ini sangat penting untuk kita pahami. Jadi kalau teman-teman mungkin yang belum pernah mendengar 8 langkah sukses ini dari hari ini, ayo teman-teman mulai membiasakan diri. Sedikit susah, ya sedikit susah. Kalau di awal semuanya pasti perlu adaptasi ya. Ketika kita sekolah pun juga begitu ya, kita harus adaptasi dengan guru, dengan lingkungan, dengan teman-teman begitu. Demikian juga Atomi ya, bisnis kita. Kemudian yang berikutnya adalah yakinkan diri Anda sebagai seorang leader yang berani memulai sebelum Anda menuntut member partnernya
untuk memulai melakukan hal yang sama seperti Anda. Karena kita akan malu, kita akan tidak memiliki kepercayaan dari member ketika kita hanya omong doang. Terima kasih. Terima kasih Bu Ida Ratri Kartikasari. Luar biasa untuk sharingnya malam hari ini. Jangan pernah menuntut member Anda untuk memulai kalau Anda sendiri sebagai leader tidak memulai untuk melakukannya. Oke, selanjutnya kita panggilkan Pak Max Surjadi. Silahkan Pak Max, nanti ada satu pertanyaan aja di kolom chat setelah Pak Max aja ya. Nanti kita tanyakan ke Bu Sylvia. Oke, silakan Pak Max. Ya, oke. Ya, makasih Bu Sylvia atas ingatan lagi ya, mengingatkan kita untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Karena banyak sekali orang yang mengambil langkah sendiri ya, mereka membuat langkah-langkah yang nggak jelas gitu ya. Karena Chairman Park sendiri dari awal sudah bilang ya, kalian nggak usah bikin yang aneh-aneh deh, intinya seperti itu ya. Kalian tinggal ikuti saja jalan sukses yang beliau sudah jalankan dan juga bersama para Imperial Master jalankan dan itu sudah berhasil ya. Jadi nggak ada yang nama istilahnya, saya kok belum berhasil, mungkin 8 langkah kesuksesan ini nggak berjalan untuk saya. Nggak mungkin Bapak Ibu ya, udah ada 13 Imperial Master yang sudah menjalaninya dan mereka tekun gitu ya, sampai mereka mendapatkan hasil yang begitu banyak ya. Jadi kita seperti layaknya kalau kita mau bikin kue gitu ya, jadi kan banyakan ibu-ibu ya, kebanyakan yang mungkin tukang masak gitu ya. Ada gak yang mau bikin kue tinggal masukin adonan, gula ke oven, terus dinyalain langsung jadi kue? Nggak ada ya. Jadi mesti diayak dulu tepungnya, terus gulanya disaring, pastiin nggak ada semut ya. Terus diolesin loyangnya gitu ya, pakai butter, baru mulai dikocok adonannya gitu ya, mulai satu layer per layer. Nah itu ada tahap-tahapnya. Jadi sama pun di kesuksesan di Atomy pun tidak ada jalan pintas ya, tidak ada yang namanya naik lift, saya mau jadi Imperial. Nggak ada Bapak Ibu ya, Anda harus mulai dulu dengan yang namanya Sales Master, karena Sales Master itu adalah tangga pertama Anda menuju kesuksesan yang abadi di Atomy ya. Anda sudah ingat kan, Chairman Park berkali-kali dibilang apa, di Atomy kita akan kaya dengan uang, kaya akan pertemanan atau teman, kaya akan waktu ya. Jadi kalau Anda mau kaya dengan 3 hal ini, inilah Atomy. Tapi kalau Anda mau kaya dengan uang saja, bukan di Atomy Bapak Ibu ya. Anda bisa di luar sana banyak peluang yang seperti itu. Tapi kalau Anda mau kaya 3 hal ini, uang, teman, dan waktu ya, Atomy ini adalah kendaraan yang paling tepat. Tentu syaratnya adalah Anda harus ikuti 8 langkah kesuksesan ini ya. Jangan dikurangi, jangan ditambahin gitu ya. Yang paling menarik dari Bu Sylvia tadi yaitu ini nih. Nah, ini adalah menurut saya karena orang pasti UUD ya. Tahu singkatan UUD? Ujung-ujungnya duit. Nah, seberapa banyak sih duit di Atomy ya? Jadi kalau Anda yang mungkin baru pertama kali masih belum paham gitu ya, Anda pikir 200.000 itu uangnya di Atomy, 800.000 uangnya di Atomy ya, itu salah besar. Uang di Atomy itu kalau saya bilang 100 juta per bulan itu gampang sekali ya. Hampir semua leader yang betul-betul mengerti ya, pasti mereka capai. 100 bulan ini bukan hal yang istimewa ya. Kalau 1 miliar per bulan yang warna kuning ini betul. Ini betul-betul yang mereka melakukan hal-hal yang luar biasa ya. Tapi kalau saya lihat banyak leader-leader yang nggak terlalu luar biasa lah. Saya bilang skill mereka bicara juga nggak jago-jago amat gitu ya. Tampang mereka juga nggak cakep-cakep amat gitu ya. Tapi penghasilan mereka 100 juta ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Kalau Anda bayangkan 100 juta sebulan aja tuh 1 tahun udah 1,2 M loh ya. Itu orang gaji pekerjaan apa yang bisa menghasilkan 1,2 M setahun? Ada nggak Bapak Ibu? Di Indonesia masih zaman saya aja ya tahun 2000 waktu saya baru mulai kerja. Saya kan kerja di PT Jarum ya, perusahaan rokok salah satu yang terbesar di Indonesia. Saya kenal semua direksi. Kenapa Bapak Ibu? Karena saya yang ngerjain komputernya mereka. Dulu saya kerja di IT ya sebelum saya pindah ke printing atau graphic design. Nah di situ saya kenal semua direksi. Saya ngobrol dari office boy, staff,
supervisor, manager, general manager, sampai direktur, sampai pemilik daripada PT Jarum. Saya kenal semua, ya. Nggak tahu mereka kenal saya apa enggak, tapi saya tahu mereka gitu. Kadang saya nanya-nanya gitu ya, gimana Pak? Wah, ini pasti enak nih gini. Nah, satu ketika saya tahu gaji-gaji para direksi. Yang paling kecil aja itu direktur ya, itu 80 juta. Nah, waktu itu yang terbesar adalah direksi, kalau nggak salah finance. Dia gajinya hampir 100 juta. Itu direksi loh, ya. Nah, kalau Anda tanya ke diri Anda, aduh Pak Mike, udah deh, jangan ngomong muluk-muluk. Saya sampai mati nggak bakal dapat 100 juta, ya. Nah, kalau jawaban Anda seperti itu, Anda sudah selayaknya prioritaskan Atomi yang nomor 1. Kalau gaji Anda cuma 5 juta, hitung dah 20 juta gitu ya. Tapi Anda mati-matian bekerja demi kantor yang tempat Anda bekerja, padahal Atomi bisa berikan Anda 100 juta per bulan dengan mudahnya. Anda tidak menaruh Atomi sebagai yang nomor 1. Ada seminar, Anda bilang nggak bisa, saya disuruh kerja sama bos saya. Ya, ada Zoom, aduh nggak bisa hari ini saya lembur ya. Disuruh ajak table talk meeting sama leader Anda, aduh nggak bisa, bos saya suruh saya masuk di hari weekend gitu ya. Anda mengutamakan pekerjaan Anda yang padahal Anda nggak mungkin capai 100 juta sebulan. Nah, itu adalah mindset Bapak. Prioritas yang Anda tempatkan itu salah. Anda menempatkan Atomi di prioritas yang salah. Padahal ini bisa memberikan Anda 100 juta sebulan, bukan hanya generasi Anda loh. Sampai generasi Anda, misalnya Anda nggak punya anak cucu gitu ya, Anda bisa menikmati 36 miliar. Ada yang di sini bisa sampai 36 miliar sampai Anda meninggal? Kalau ada, pasti udah nggak di sini Bapak Ibu. Anda sudah pasti di luar lagi kongko-kongko dengan teman bisnis Anda. Jadi kalau seratusan orang yang ada di sini, yang masih bertahan setelah 1 jam, artinya Anda butuh penghasilan ini. Betul kan? Kalau Anda butuh, pertanyaan berikutnya, kenapa Anda tidak prioritaskan? Aduh, nggak bisa, nanti anak saya ada les, istri saya ada les masak. Emang istri Anda bisa kasih Anda 100 juta? Emang istri Anda bisa merubah hidup Anda atau suami Anda bisa merubah hidup Anda? Kalau tidak bisa merubah, ya bukan diceraiin ya. Jangan taruh mereka sebagai prioritas utama. Sesimpel itu. Kalau itu tidak bisa merubah nasib Anda dalam 10 tahun, 20 tahun mendatang, 30 tahun, kenapa ditaruh di prioritas utama? Cukup taruh prioritas kedua setelah Atomi. Ngerti ya? Jadi kalau saat ini Anda masih bilang ke saya, kalau Anda jaringan saya ya, Pak Mike, saya nggak bisa ini, itu. Ya berarti dia tidak memprioritaskan Atomi. Kalau pekerjaan dia, bisnis dia bisa menghasilkan 100 juta sebulan dalam 3-5 tahun, go ahead, nggak usah prioritaskan Atomi. Tapi kalau Anda morat-marit, kembang kempis, Selasa Kamis, Anda tiap akhir bulan kekurangan, tetap tidak memprioritaskan Atomi, bilang mau sukses, saya bilang Anda sedang ngimpi di siang hari bolong. Anda sedang berangan-angan lebih baik Anda beli lotre. Mungkin lebih besar Anda dapat lotre daripada Anda sukses di Atomi. Mengerti ya? Jadi kalau teman-teman hari ini bilang, saya mau sukses. Apa yang Anda prioritaskan? Apa yang Anda komitmenkan? Setelah Anda punya impian langkah pertama, langkah kedua kan komitmen, betul nggak? Ada nggak orang yang badannya besar, ya, yang jadi binaragawan, tidak prioritaskan makan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup? Ada nggak? Makan nasi Indomie, ya, makan daging maling, makan telur 5, ya, habis makan tidur, terus tahu-tahu badannya gede. Nggak ada ya? Pasti mereka akan prioritaskan ke gym daripada semuanya, segala-galanya, mau keluarganya, mau pekerjaan dia, ya, bosnya suruh kerja, nggak bisa bos, saya mau nge-gym. Ngerti ya? Jadi kalau kita mau ada hasil, prioritas kita apa? Apakah Atomi ataukah yang lain-lain? Saya nggak ngomong tentang Tuhan Anda. Tuhan Anda nomor 1 di atas segala-galanya. Tapi setelah Tuhan, ini siapa? Keluarga, pekerjaan, ataupun Anda sendiri, baru Atomi. Kalau Anda mau berhasil, Kemenpak bilang, Anda nggak perlu sampai imperial masih kerja keras gitu ya. Enggak.
Cukup 3 sampai 5 tahun. Aduh lama Pak Mike 5 tahun. Lah lu kerja 40 tahun nggak bilang capek. Kerja 60 tahun sampai dari muda gitu ya, sampai dia umur 70 nggak bilang capek. Kerja 3 sampai 5 tahun bilangnya lama. Coba. Logikanya di mana Bapak Ibu? Ya, Anda jangan seperti kebanyakan orang. 99% di luar sana seperti itu. Saya mesti begini selama 3 tahun? Saya mesti begini selama 5 tahun? Iya, memang betul. Nggak ada lagi. Kalau Anda nggak bisa ambil 3 sampai 5 tahun, bisa berpenghasilan 100 juta per bulan di luar sana, inilah Atomi. Peluang yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tinggal ambil Bapak Ibu. Tinggal ambil, lalu ikuti. Jiplak ikuti. Jiplak ikuti. Bukan jiplak dimodifikasi ya. Dibikin sistem yang nggak jelas gitu ya. Nah, Anda tinggal ikuti apa yang leader-leader Anda sudah lakukan, pasti Anda berhasil. Nggak usah banyak terlalu dipotong-potong semua marketing plan. Ini kayaknya nggak jelas nih di sini uangnya. Ini ada kan orang-orang profesor seperti itu. Nah, orang-orang seperti itu nggak akan maju kemana-mana, tetap di level yang sama. Lebih baik kata Chairman Park apa? Jadilah orang setengah pintar. Saya orang setengah pintar, Bapak Ibu. Saya bukan orang pintar. Karena saya setengah pintar, saya ketemu dengan orang-orang yang setengah pintar. Akhirnya kita menjadi orang pintar, rame-rame. Jangan jadi orang pintar sendirian. Selebihnya orang-orang bodoh. Ya, Anda akan kecapean. Anda akan bekerja sendirian. Tidak ada yang mau bekerja sama dengan Anda. Jadi rendahkan hati, turunkan derajat Anda supaya Anda bukan jadi orang yang paling pintar. Setengah pintar saja, ya, seperti Chairman Park bilang. Lalu kita bekerja sama seperti 8 leader di sini. Kami semua orang setengah pintar. Tidak ada yang lebih pintar, Bapak Ibu ya. Saya tidak bisa skincare. Bu Sylvia dan Bu Julia, Bu Ika ya, itu semua pakar-pakar skincare. Tanya skincare ke sana gitu ya, jangan tanya ke saya. Saya tahunya cuma pakai Absolute Evening Care. Selebihnya saya nggak jelas gitu ya, mau ingredientnya apa. Nah, kalau tanya Hemohim, tanya saya. Nah, inilah semua yang setengah pintar menjadi satu, menjadi orang-orang pintar ya. Oke, terima kasih Bu Rini, saya kembalikan. Oke, terima kasih Pak Mike. Yang penting Anda mau hasil harus tahu prioritas Anda yang mana. Oke, ini ada satu pertanyaan mungkin terakhir ya, Bu Sylvia, bagi tips ya, gimana cara menjelaskan Atomi 3 menit di lift. Tadi member saya juga ada yang WA, kalau 5 menit itu jelasin Atomi gimana ya Bu Sylvia ya? Mungkin bisa berbagi Bu Sylvia. Oke. Jadi waktu itu kan nggak nyampe 5 menit sih karena lift itu kan lumayan cepat ya gini. Nah, jadi dari lantai 1 sampai 15 terus di situ cuman ada 1 orang ini gitu loh. Nah, ibu-ibu. Nah, terus saya selalu bawa katalog Atomi yang produk. Dan di depan katalog itu saya selalu tulis nama saya dan nomor telepon gitu. Nah, terus saya tanya, tahu nggak Atomi? Terus habis itu nggak pernah denger sih gitu kan, dia nggak tahu gitu. Wah, kesempatan. Terus saya langsung kasih katalognya. Ini produk-produk kebutuhan sehari-hari, kualitasnya bagus dan harganya juga murah. Coba deh lihat harganya. Nah, karena apa namanya saya jelasin beberapa produk ya supaya apa dia tertarik untuk beli gitu loh. Nah, terus habis itu saya bilang nanti kalau tertarik bisa hubungi saya, kalau mau nyoba bisa nanti datang ke rumah saya gitu kan. Nah, jadi saya kasih karena dia ibu-ibu, saya kasih tahu yang mengenai apa siwitnya Korea itu loh. Ini siwitnya ini dari sini, itu bagus sekali gitu. Terus habis itu dia dia bilang, oh iya nanti sampai rumah dia lihat-lihat, dia bilang gitu. Nah, itu selesai di situ gitu loh. Jadi pertama Ke-mute Bu Sylvia. Ke-mute, ya. Kok tiba-tiba hilang? sorry ke-mute. Sampai Tapi mana? sampai orangnya saya lihat di rumah. Sampai rumah saya lihat katalognya.
karena kita ngomong produk, jadi dia apa? Jadi dia kan tertarik mengenai lihat-lihat produknya. Jadi dia lihat-lihat produknya, terus habis itu saya juga minta nomor telepon dia. Pada saat itu saya minta nomor telepon dia, terus habis itu dia juga saya bilang ini ada nomor telepon saya di sini. Nah, setelah sehari, nah saya hubungi dia gitu. Gimana? Halo, gimana? Sudah lihat belum apa namanya pamfletnya, katalognya? Terus dia bilang, oh iya dia udah lihat-lihat, menarik ya produknya gitu. Terus habis itu dia mau pesen dong, dia pesennya yang kecil-kecil dulu kan gitu. Terus habis itu, oh ya boleh. Terus habis itu kayak ada home party nih gitu, home party tanggal segini. Minggu depan gitu kan, datang aja bisa lihat-lihat produk dan bisa eksperimen. Nah begitu dia datang ke home party saya datang, saya pakein apa evening care, terus habis itu pokoknya full udah sampai apa namanya masker peel off itu. Nah kalau udah pakai masker peel off dia nggak bisa lari gitu kan, karena kuku putih gitu harus nunggu kering gitu kan. Nah situ saya jelasin apa marketing plan-nya. Perusahaannya seperti ini, marketing plan-nya seperti ini. Setidaknya 30 menit dia harus dengerin itu gitu loh. Nah, terus habis itu sambil apa jelasin gitu, jadi dia pas dateng pakai evening care dia udah merasa seneng nih. Karena apa? Siapapun yang pakai evening care kayaknya merasa langsung seneng gitu loh. Terus habis itu dia lihat, oh di depan kan ada produk kayak makanan, terus apa gitu kan dia nyoba-nyoba. Terus habis itu oke nih produk-produknya udah masuk ke dia. Akhirnya pas saya jelasin marketing plan, dia jadi terbuka pikirnya. Oh ternyata ada ya bisnis seperti ini ya. Ada ya perusahaan seperti ini gitu. Nah akhirnya saya ajak dia untuk ke center. Saya bilang, kita juga ada center, saya pancing gitu. Kita juga ada center loh, gitu loh. Nah, kalau ada waktu, datang aja main-main gitu. Nggak apa-apa kok, soalnya di situ juga banyak ibu-ibu gini gitu. Terus habis itu, oh di mana? Dia bilang, oh di sini gitu. Nah, akhirnya kasih tahu, terus habis itu, dia datang ke senternya gitu. Nah, dari situ sih terus apa ya? Karena kan kalau bisa ngomongnya tuh dilanjutin gitu loh, jangan sampai putus di situ. Udah setelah saya di situ terus nggak ada kelanjutan, dia mau dibawa kemana gitu loh. Nah, akhirnya kan dia juga ya stop di situ. Jadi kita kayak mancing ya selalu untuk bisa meneruskan gimana supaya bisa ketemu orang ini lagi. Gimana ya supaya mereka itu jadi lebih tertarik supaya bisa kita bisa terus hubungi dia supaya kita bisa ketemu dia lagi. Bagaimana selanjutnya? Ngomongnya harus seperti apa gitu. Jadi itu untuk yang ibu-ibu, terus kalau misalnya yang ada yang bapak-bapak, itu saya menjelaskannya langsung ke marketing plan, karena kalau bapak-bapak kita ngomong produk, dia kurang nangkep biasanya, nggak tertarik gitu. Nah jadi kalau misalnya di luar, misalnya tahu Etomi nggak? Oh enggak, oh ya ini perusahaan apa perusahaan dari Korea, produknya dari KRI dan Kolmar. Nah, begitu dia mendengar KRI dan Kolmar, mereka udah tertarik gitu kan. Terus habis itu kok bisa gitu kan? Terus habis itu dan ini bisnis internasional. Bapak tahu nggak ada mungkin ada member kenalan di luar negeri gitu kan? Terus di luar negeri siapa ya? Nggak ada. Emang kenapa? Oh ini bisnisnya global. Terus saya bilang gitu. Terus habis itu dan untuk membershipnya juga gratis. Terus itu berarti berapa menit? Nggak nyampe 5 menit ya gitu. Nah akhirnya jadi dia penasaran kan, terus habis itu keluarin lagi nih katalog. Ini nomor telepon saya dan apa namanya nama saya di sini. Nanti kalau ada waktu saya bisa jelasin lagi gitu kan. Sekarang masih apa waktunya mepet gitu saya bilang. Nah ini kesempatan saya bilang apa untuk apa namanya untuk jadi member juga karena gratis. Bapak bisa coba dulu aja gitu kan. Terus nanti ada yang dia lihat-lihat terus habis itu karena dia berpikir item yang saya kasih katalog itu apa?
bagi dia lihatnya bukan oh ini bisa dipakai di rumah itu, enggak, dia ngelihatnya ini oh ini item bisnis ya di sini, oh oke juga gitu loh. Nah, akhirnya ada yang hubungi saya lagi. Nah gitu. Nah kalau bapak-bapak nggak saya undang ke home party sih, saya biasanya langsung undangnya ke center gitu. Heeh, gitu. Terima kasih Semoga Bu Sylvia untuk tips-tipsnya. sama-sama. Memang kalau bapak-bapak itu lihatnya duitnya sih. Kalau ibu-ibu lihat produknya. Jadi kalau misalnya ngenalin produk, cari istrinya, jangan cari bapaknya. Biasanya begitu ya. Makasih Bu Sylvie, luar biasa ya buat teman-teman. Boleh tanya sedikit nggak? Katalognya ini kalau yang di bawah itu bentuknya kertas itu ya. Soalnya kita kan di Indonesia cuma ada katalog buku kan. Kalau kita kasih buku nggak mungkin deh. Yang model apa ya? Katalog yang Yang kayak lipat ya? pamflet, lipet-lipet itu loh. gitu. Oke. Karena kan itu jadinya lebih tipis, lebih Benar. gampang dibawa di Bawahnya mana lebih mudah ya. di tas gitu. Benar. Gitu. Siap. Oke. Kalau dulu kan kita nggak ada aplikasi waktu saya mulai Atomi itu belum ada aplikasi. Jadi kemana-mana harus bawa katalog. Oke. Di sini tuh soalnya Indonesia kita kan katalognya bentuk buku masih belum ada lagi. Jadinya ya itu ntar ini baru kepikir coba bikin deh katalog kertas gitu, kayaknya lebih bisa dibawa kemana-mana ya. Oke, terima kasih Bu Sylvie, luar biasa untuk materi hari ini, sangat mengingatkan kembali, membakar kembali semangat teman-teman yang mungkin seperti disampaikan tadi, ini 8 langkah yang sudah dilakukan oleh banyak orang sukses. Pak Mike juga mengingatkan bahwa kalau sudah ada langkahnya, jangan membuat langkah-langkah sistem-sistem yang lain. Bu Ida mengingatkan masuk kembali ke dalam sistem, bahwa Anda harus mempunyai istilahnya apa yang Anda ingin sukses itu pasti harus ada langkah yang udah pasti sudah ada gitu loh. Jadi ikutin yang ada aja, jangan membuat yang tidak. Jadinya itu pasti akan menjadi satu langkah sukses Anda. Oke, terima kasih untuk malam hari ini. Kita tutup dengan pembacaan moto perusahaannya. Oke. Oke, buka mic-nya, boleh dibuka teman-teman semuanya. Angkat tangan kanan kita.